Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, pada malam ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai pola keempat ya. Pola keempat sudah ada pertemuan sebelumnya. Merubah kata ganti yang lima yang tunggal itu ana diganti menjadi ya, kemudian anta diganti menjadi ka, anti diganti menjadi ki, wa diganti menjadi hu, sedangkan ya untuk perempuan diganti menjadi ya. Nah, sekarang undang-undangnya atau kaidahnya perlu kita ingat, perlu kita ikuti. Undang-undang pola 4 itu satu, ganti atau dhamir yang menyatakan kepunyaan, yang jadi kepunyaan itu 5 buah, dan nanti ada 9 buah yang lainnya. Ya, 9 buah yang lainnya. Kalau sudah kita belajar 14, sekarang kita belajar tunggal-tunggal saja. Nah, bagaimana itu? Kata ganti yang 5 ini yang sudah menyatakan kepunyaan adalah yang dihubungkan atau disandarkan dengan kata benda. Dia itu yang dengan kata benda ya, diingat. Seperti contoh pada bacaan di atas. Ini bacaan yang ini kan sudah ada. Semuanya di kata benda. Umi, bait, kemudian ustadz, itu semuanya disandarkan atau dikaitkan, dihubungkan dengan kata benda. Seperti contoh bacaan di atas ya tadi ya. Bukan dihubungkan dengan kata kerja. Jadi yang ini tidak ada kata kerja ini. Yang terkait kepunyaan ini. Dia hanyalah terhubung atau ditempelkan di belakang kata benda. Maka dia menjadi kepunyaan. Itu satu. Yang kedua, kata ganti dapat dikaitkan atau disandarkan dengan kata benda muzakkar dan muannas. Jadi biarpun nanti muzakkar yang disandar yang mempunyai muannas boleh saja. Jadi tidak mesti muannas sama muannas, muzakkar tidak. Tapi dia bisa kemanapun perginya, ke muzakkar atau ke muannas. Kemudian nomor 3 undang-undangnya, baris akhir kata benda ya. Baris akhir kata benda maksudnya baris huruf yang terakhir yang terkait dengan kata ganti kepunyaan, kalau dia berfungsi sebagai pokok kalimat atau menjadi sebutan ya, tetap berbaris depan. Jadi dia berbaris depan ya. Undang-undang pokok kalimat itu kan tetap berbaris depan. Tidak boleh pakai baris 2 depan atau tanwin. Jadi kalau itu syaratnya, kalau dia sudah ditempelkan atau sudah dilekatkan kepunyaan, maka kalau dia kata benda tidak boleh baris 2 di depan. Sebenarnya bukan di depan saja, di bawah, di atas tidak boleh. Tetap hanya baris depan. Itu karena undang dipelajari baris bawah dan baris di atas. Tuh, jadi yang perlu diingat, baris akhir kata benda itu tidak boleh pakai tanwin. Kalau dia pokok kalimat, baris depan saja. Lain halnya berkait ganti saya. Jadi kalau berkait dengan kata ganti saya, ya kata benda ini terpaksa baris bawah walaupun jadi apa nanti fungsinya. Ya, jadi walaupun jadi apa fungsinya, kalau jadi pokok kalimat fungsinya mestinya kan baris depan. Tapi karena ada dibuat kepunyaan saya, maka dia tetap baris bawah, gitu ya. Nanti dicontohkan. Sudah 3 undang-undangnya. Yang keempat,
kata benda tidak boleh pakai al lagi kalau sudah ditempelkan, dikaitkan belakang di depannya. Jadi kalau kata benda tidak boleh pakai al di depannya dan melekat pula kata ganti kepunyaan. Nah, jadi kata benda tidak boleh pakai al di depannya dan melekat pula kata ganti kepunyaan. Nah, jadi tidak boleh pilih salah satu. Jadi kalau kita mau tidak pakai kepunyaan, ya pakai al sajalah. Tapi nggak jelas kalau di kepunyaan dihilangkan alnya. Jadi ini undang-undangnya. Nanti dalam praktek itu akan nampak. Contoh nomor 1 tadi mana? Nomor 1 tadi kan disebut kata ganti kepunyaan yang 5 atau nanti 9 dihubungkan dengan kata benda. Jadi ini ya, kan benda ini. Mudarris. Jadi al-mudarris ini adalah kata benda. Jadi kalau dia kata benda, maka boleh ditempelkan ini. Ini pun din. Ini kan al-mudaris belum tahu kita barisnya nih, mau baris depan atau baris di atas, mau baris bawah. Tapi kalau di sini, kalau ini kan pakai saya ini, terpaksa ke bawah ini, walaupun jadi apa dia, pasti mudarrisi. Apakah jadi pokok nanti ya, yang aturannya mudarrisi ya. Ini pun begitu juga. Aslinya dinu seperti ini menjadi dini. Agama saya. Seperti ini, kitab. Kan kata benda ini nomor 1 maksudnya. Sedangkan K-nya itu adalah menyatakan milik. Jadi ini model pola 4 ya. Sedangkan contoh nomor 2, nomor 2 disebutkan kata ganti dapat dikaitkan atau disandarkan dengan kata benda muzakkar muannas. Ya, misalnya ummi. Ummi kan perempuan. Jadi walaupun ummi perempuan, ya boleh juga dipakai dengan ka. Walaupun di sini berarti ummika, ummiki, qaryatuhu. Qaryah boleh milik laki-laki, qaryatuha boleh milik perempuan. Rais, ini rais ya. Raisuka, ya, boleh punya berarti pemimpinnya yang laki-laki. Jadi raisuka, pemimpinnya laki-laki yang punya engkau. Kalau nanti perempuan pimpinannya, boleh juga. Ya sebentar. Jadi nomor 2 tadi boleh dimiliki laki-laki, boleh perempuan ya. Kemudian nomor 3 apa tadi? Nomor 3 baris akhir kata benda terkait dengan kata ganti kepunyaan. Itu kalau dia berfungsi pokok kalimat tentu baris depan. Seperti ini. Ini contoh misalnya ini baitu. Dibuat tidak boleh baitun. Jadi baituhu. Begitu ya. Jadi ini di sini baituhu. Ya, di sini baituhu. Jadi yang boleh baris depan. Ini ingat di sini, ingat ya di baitunya. Ya, baitu itu tidak boleh dibaca baitun, tapi baitu baris depan. Nah, ini juga baituhu jamil. Ini juga baituha. Ini juga tu ya, baituha. Tapi di sini tetap jamil karena bait itu adalah muzakkar. Bentuknya bentuk ta, tapi bukan ta marbutah ini. Ya, sebenarnya kalau ta marbutah itu nanti kalau berkait dengan kepunyaan itu berbentuk ta biasa dia itu, maka perlu kita ingat nanti akan mengerti sendiri kita. Ya, seperti qaryah ini. Qaryah kan sebenarnya ta bulat ini, tapi karena bersambung dan hu nampak hampir sama. Qaryah dengan bait ini. Tapi ini qaryah jelas muannas. Itu maka dia ba'idah di sini. Ba'idah. Kalau di sini enggak, baitun aslinya, maka jamil ya. Ini dia yang nomor 4 tidak boleh pakai tanwin. Terus baiti, ini kalau baiti ini tetap baris bawah. Baiti jannati. Lihat kan
ini kan salah satu potongan dari hadis baiti ya. Ini dia baiti. Baiti artinya rumah. Kemudian jannati adalah surgaku. Jadi ini kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku atau keluargaku adalah surgaku. Jadi ya-nya di sini kepunyaan. Nah, ini kan ada kepunyaan biarpun di belakang biarpun pokok kalimat, biarpun sebutan masing-masing mempunyai kepunyaan. Nah, kedua-duanya seperti yang disebutkan. Jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, kalau rumahnya adalah surganya, sama juga bisa. Baituhu jannatuhu. Nah, kalau perempuan yang punya rumah, baituha jannatuha. Nah, kalau engkau yang punya rumah laki-laki, baituka jannatuka. Kalau engkau perempuan, baituki jannatuki. Nah, itu dia. Jadi ini undang-undang nomor 3 ini. Jadi itu yang perlu kita ingat ya. Kemudian nomor 4, kata benda tidak boleh pakai ala. Ini dia. Jadi kalau dipakai misalnya as-shalah, ya as-shalah saja. As-shalah. Tapi kalau sudah dipakai sholatku, ini ada kepunyaan di sini aku, maka tidak boleh lagi dipakai al di sini. Iya, jadi itu makanya orang membaca dalam sholat sering Ustadz dengarkan itu innas sholati katanya. Sebenarnya kalau innas sholati dibacanya salah, ya sudah kalau dibacanya innas sholati salah itu karena kalau di sini misalnya ya bacaan innas sholati itu mesti begini tuh. Lihat ya, innas sholati. Inna pasti seperti ini tuh. Innas sholati. Seperti ini apanya itu tulisannya. Tuh. Jadi yang benarnya adalah kalau dibaca innas sholati, berarti salah. Itu karena nggak mengerti bahasa itu. Jadi yang benarnya inna sholati. Jadi ini dihapus ini ya. Dihapuskan itu. Jadi kalau ini begitu. Itu yang betul. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti itu diulang semuanya itu. Inna sholati kan pakai kata sambung. Inna sholati, inna nusuki, inna mahyaya, inna mamati, begitu aslinya. Cuma diperpendek ya. Jadi itu makanya kalau sudah ada alif lam di depannya, tidak boleh lagi mempunyai kepunyaan. Jadi sering orang yang membaca dalam sholat, sering dibacanya innas sholati. Innas sholati katanya. Innas sholati, salah. Yang benarnya adalah inna sholati. Itu makanya kalau kita pelajari berdalam-dalam sebenarnya kalau dalam sholat itu sebenarnya kan menyatakan kalimat-kalimat pernyataan atau doa. Sementara dia masih bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya tentu mengerti kita turunnya, tapi ya apa boleh buat masih banyak orang yang belum sadar di bidang itu. Jadi itu ya. Ini seperti ini. Sholati, sholatuka. Ini sholatuka atau sholataka, sholatika bisa. Tapi kalau ini pasti sholati ini. Kalau ini mal, malu, mal harta, hartanya, malu. Malihi bisa nanti lihat keadaan. Malaha bisa. Kalau ini misalnya yang punya harta perempuan, malaha. Ini maksudnya undang-undang nomor 4. Jadi tidak boleh pakai al. Ya, tapi kalau dikasih al hilang kepunyaan. Mafhum bih? Fahimna, na'am. Ana fahimna boleh atau ana mafhum boleh ya. Terus C. Coba uraikan. Ini untuk maksud Ustaz supaya betul-betul paham ya. Sebab kalau sudah kita paham nanti mengungkapkan bacaan Arab
seperti di Fatihah, mengungkapkannya menurut bahasa kita. Itu makanya ada penafsir satu-satunya perempuan yang baru di Mesir, itu adalah Aisyah Abdurrahman atau binti Syaj. Itulah yang pertama yang sebagai istri juga atau murid juga dari Amin Khuli. Mereka itu adalah mengutamakan filologi atau sastra bahasa, memahami ayat Al-Quran ya. Jadi coba uraikan, maksudnya supaya kita lebih mantap. Coba uraikan bentuk-bentuk dan jabatan fungsi kata di dalam kalimat di bawah ini. Contoh, ini contoh ya. Kita tidak banyak mengumpulkannya, cuma sedikit. Ini dia. Apa bacaannya kalimatnya ini atau jumlah ini? Ini jumlah Pak bahasa Indonesia kalimat. Al-masjidu jamilun. Apa? Al-masjidu jamilun. Ya, na'am. Al-masjidu jamilun. Ya, artinya masjid ini atau masjid itu bagus. Nah, kalau kita nanti menguraikan, ini caranya. Al-masjidu, begitu ya. Al-masjidu, bentuk kata ini adalah kata benda. Begitu dulu. Bentuk ini adalah kata benda. Ini kan kata benda ini. Terus tanda kata benda. Apa tandanya kata benda? Ada terdapat al di awalnya. Ini dia. Jadi sudah ada dalam pikiran kita bahwa kata benda itu bisa dikenal dengan al. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dia lihat ada alnya, al berarti kata benda ini di awalnya. Kemudian itu bentuk kata. Lalu fungsi jabatan kata, fungsi kata benda ini, al-masjid maksudnya fungsi jabatan kata al-masjid di dalam kalimat sebagai pokok kalimat. Ini dia pokok kalimat. Ya, atau mubtada namanya. Kalau mubtada kan bahasa Arab. Itulah sebabnya huruf akhir. Ya, huruf ya. Ini kalau kesepakatan ya. Kesepakatan saja ada huruf huruf kecil. Ya, ada kesepakatan huruf akhir dari kata al-masjid, ini dal ya, berbaris depan karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Jadi begitu ya, nanti bebas kita menguraikannya. Al-masjid kata benda, tandanya al, fungsinya adalah pokok kalimat, dia berbaris depan. Jadi al-masjidu. Kalau kita mulai mengungkapkan al-masjidu, orang menunggu. Bagaimana ya? Itu yang sebutannya jamilun. Itu makanya baca Fatihah, alhamdulillah. Gitu. Tapi karena orang tidak biasa pengertian bahasa, alhamdulillah, ya lewat begitu aja. Jadi nanti seluruh bacaan-bacaan dalam Al-Quran dan bacaan dan sholat, ya mengutamakan penekanan actionnya dari tata bahasa, ya. Jadi itu sebabnya dia berbaris depan ya menjadi pokok kalimat. Sedangkan kata jamil, kan di sini jamilu berbentuk kata sifat. Buya kasih di sini tanda bintang berarti belum dipelajari. Nanti bisa dipelajari berbentuk sigat mubalaghah. Kalau sekarang diuraikan itu membuat pusing saja. Yang jelas dia adalah kata sifat. Itu maka sebutan itu nanti ada kata sifat, ada kata benda, ada berbentuk parase, ada jumlah, ya pokoknya menunggu ya. Al-masjidu jamilun. Fungsi jamilun ini adalah sebagai sebutan atau kabar dari kata al-masjid. Jadi itu maka kalau orang menyebut nanti al-masjidu, ditunggu. Kaifa masjid? Bagaimana? Jamilun. Jamil. Itu sebutannya. Jadi kabar atau predikat dari al-masjid. Adapun baris akhir huruf kata dari jamil berbaris dua depan. Bisa dibaca jadi jamilun. Nanti ada juga yang tidak. Itu nanti tuh.
Jangan sekarang dibahas pula. Tapi yang jelas begitu dia ya. Kenapa dia berbaris depan atau baris dua? Karena berfungsi sebagai sebutan. Sebutan. Khabar. Ya. Kemudian pola kalimat ini, sengaja Ustadz beri warnanya bukan kuning, berpola kedua. Ya. Kenapa diberi warna apa nih? Hijau muda ya? Apa nih? Biru muda. Hijau muda. Ya. Ya. Kenapa berpola dua? Berpola dua, maaf. Oh iyalah ya. Ini berpola berapa nih? 2. Berpola 2. Kenapa dia berpola 2? Ucapan pola kalimat kedua ini hanya berlaku dalam metode Ustadz Damani. Ini hak paten Ustadz ini ya. Mungkin tidak berlaku bagi metode lain. Ya, maka Ustadz pakai mungkin di sini. Mungkin ada juga. Tapi metode-metode seperti ini, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, tak berapa nanti pola. Ini adalah pola Ustadz Damani. Jadi nanti dicari bahasa Arab, enggak ada itu polanya. Ya, diulang. Jadi kalau bebas menguraikannya, al-masjidu bentuk kata benda, tandanya ada al. Kemudian dia berbaris depan karena fungsinya sebagai pokok kalimat. Setiap pokok kalimat ada sebutan. Sebutannya adalah jamilun. Itu maka dia berbaris depan. Ini berbentuk kata sifatnya. Jadi itu makanya kalau sudah mengerti kita bentuk kata, kemudian jabatan kata, sudah itu mengerti vocabulary. Sudah itu mengerti vocabulary, mengerti bentuk kata. Yang pokok kan yang mengerti dulu bentuk kata, fungsi kata, kemudian vocabulary. Sudah itu memahami lagi. Ya, tidak susah sebenarnya bahasa-bahasa apapun. Ya, itu mudah sebelum kita dapat ya Pak ya, tapi kalau dapat kan sudah mudah. Nah, sekarang coba dilatih untuk, karena ini ada berdua yang dari peserta lain wallahu alam ya. Coba berikut siapa terampil. Coba uraikan kalimat di bawah ini banyak ini. Jadi sampai coba kalau ini kan sudah, kalau ini kan belum tadi ya. Silahkan. Mad, coba. Jangan madrasatun. Nah, coba uraikan. Ya. Madrasatun. Terus itu aja guraiannya. Coba yang dari sedang di Jogja sekarang ya, coba yang di Jogja. Hazihi madrasatun. Ini adalah pola kalimat pertama. Hazihi adalah kata berfungsi sebagai mubtada atau pokok kalimat. Madrasatun berfungsi sebagai khabar. Dia adalah jenis kata benda. Madrasatun kata benda. Terus? Kemudian ini adalah jenis kalimat mu'annas. Hal ini ditandai karena hazi adalah untuk penunjuk mu'annas dan madrasatun dicirikan madrasatun dinisbahkan sebagai mu'annas juga. Habis khutbahnya. Masih ada pertanyaan untuk melengkapinya. Kalau memang hazi jadi pokok kalimat, kenapa tadi ceritanya di pola 4 tadi dia baris depan? Karena kata penunjuk itu sampai kapanpun tidak akan berubah baris dia. Ya. Betul tidak? Iya, itu jawabnya. Hazi. Ya. Itu ada di pola 1, Ustaz. Iya, itu di pola 1. Ya, karena menompang di pola 2, 3 tentu payah mengikutinya. Tapi kan kalau bisa diputar lagi. Memang betul tuh. Ya, kan bisa diputar lagi ya. Nah, oke. Coba yang
ini lagi coba baca yang kalimat ya yang berganti-ganti, coba yang dari Jogja. Mana madrasatu al-mad Al-madrasatu jamilatun. Coba uraikan. Pola 2. Terus yang lain itu pola-pola itu madrasah. Al-madrasatu pokok kalimat. Apa lagi? Ada al. Makanya kalau pokok kalimat jadinya baris di depan. Kemudian jamilatun. Kabar. Apa lagi? Mirip sama contoh di atas. Oh, mirip seperti contoh di atas. Coba, silakan. Silakan Natalina. Al-madrasatu jamilatun. Ini adalah pola kalimat kedua. Bentuk kalimat ini adalah kalimat mu'annas. Al-madrasatu itu adalah kata benda, dicirikan dengan dia menggunakan al. Dan ta marbutahnya berbaris depan. Jamilatun berfungsi sebagai khabar, yaitu berupa kata sifat. Dan dia karena fungsinya sebagai kabar, dia baris dua depan di belakang ta marbutahnya. Demikian. Ya, jadi ya lebih lengkapnya misalnya kan, ya boleh dari mana saja kita mulai. Susunan kalimat ini menurut metode Pak Damanik ini adalah pola kedua. Oke. Nah, itu mungkin orang bingung juga, itu dari mana undang-undangnya, memang rumusnya begitu ya. Terus al-madrasatu ini kata benda. Tanda kata benda ada al. Kemudian fungsi kata ini adalah berfungsi sebagai pokok kalimat atau mutada. Dia mu'annas. Berarti khabarnya pun mesti mu'annas. Itu mah mu'annas jamilatun. Kemudian baris khabar itu juga baris depan, atau ini boleh baris 2 di atas. Coba ini kan mirip. Coba ini lagi sama-sama. Coba ini, silakan. Huwa, coba. Huwa mudarisi. Ya, diulang lagi. Huwa mudarisi. Huwa mudarrisi. Dia adalah guru saya. Adalah guru saya. Coba kalau huwa apa ini? Coba. Ini baru ini. Huwa adalah kata ganti. Ya, kata ganti tunggal ya. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Fungsinya sebagai apa? Pada kalimat ini dia untuk kata ganti laki-laki. Karena mudarisi. Fungsinya kapan-kapan pun laki-laki. Enggak, iya. Fungsinya apa? Sebagai pokok kalimat atau mubtada. Ya, kenapa enggak baris depan? Karena kata ganti. Ya, karena kata ganti huwa ini tetap sudah berbaris depan. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutan? Mudarisi. Ya, mudarisi. Ada pertanyaan lagi. Tadi jadi sebutan baris depan, ini kenapa ke bawah barisnya? Karena ada kata kepunyaan di belakang, yaitu huruf ya. Iya, kepunyaan saya. Jadi pakai kepunyaan saya. Menyatakan saya, semua mesti dipaksa baris bawah. Mudarrisi. Berarti kan dia guru saya. Dia adalah guru saya. Ya. Jadi ini mulai, jadi itu makanya kalau maksudnya mampu mengurai, ini namanya dalam bahasa Arab namanya mengi'rab. Jadi itu makanya ada i'rab Al-Qur'an. Ini pola 3 berarti, Ustaz? Ya, ini pola 3 ya. Ini pola 3. Kemudian kalau ini coba berpola 3 ini. Cuma satu lagi terakhir. Haza
Baituhu. Oh ya, haza baituhu. Nah, Pola 3. ya, haza Kata khabar mubtada yang ya, yang berfungsi sebagai kata penunjuk. ya penunjuk. Berarti kalau dilihat pokok kalimatnya pola berapa ini? Pola 3. Pola 1. Pola 1 dia. Kan pakai kata penunjuk. Kemudian baituhu sebagai apa baituhu? Sebagai khabar. Khabar. Nah, baituhu itu berapa kata? 2. Baitu dan Ya, baitu dan hu. Ya. Kalau sudah seperti ini dia dilihat dari pola dari sini gambarnya digabung satu. Jadi ini pola keberapa ini? Pola 5. Pola 5. Kenapa pola 5? Karena belum Mana pola 5 ini? pola 4. Iya, pola 4. Ya, ini dia. Ya, ciri khasnya ada disebutan adalah yang terkait atau di pokok kalimat. Nah, ini dia. Jadi terus ke bawah seperti ini akan dibahas. Jadi mungkin bisa dilihat-lihat pola keberapa, apa uraiannya. Bayangkan atau coba khayalkan nanti Quran bisa diirab orang mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Biasanya kalau sudah bisa mengirab Al-Quran, ini yang Ustadz sebutkan tadi akan membantu memahami arti maksud daripada ayat. Jadi sehingga terhindar dari pemaksaan penafsiran nanti. Jadi sekarang kan kalau kita perhatikan hanya dicocok-cocokkan. Jadi jauh. Itu makanya sering disintil orang jangan mengorbankan pengertian-pengertian ayat kepada yang lain karena dari segi linguistik atau filolognya tidak lengkap. Mudah-mudahan ya dengan ketabahan kita belajar, kita makin hari makin mengerti apa itu nanti susunan bahasa Al-Quran. Sampai di sini, intahaina durusana, nahnu nad'u ilallah, berdoa kepada Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.